Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas Teknologi Pengolahan Hasil Laut akan mempresentasikan terkait teknologi pengolahan belut. Dengan dosen pengampu Profesor Insinyur Hari Eko Irianto, Diplomat PhD. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok teknologi pengolahan belut dengan beranggotakan saya Muhammad Alif Reza dengan teman saya Novi Safira dan Nurdihan Maulidia akan sharing terkait teknologi pengolahan belut, dimulai dari apa itu belut, dari morfologi, manfaat, dan kandungan gizi. Lalu yang kedua dari aspek penanganan belut, dimulai dari cara perkembangbiakan, teknologi prapanen, dan teknologi pemanenan. Dan yang dari aspek ketiga yaitu teknologi pengolahan belut, dari pengolahan pasca panen belut, kondisi penyimpanan, dan olahan belut. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, marilah kita mengenal apa itu belut. Secara morfologi, belut merupakan sekelompok ikan yang berbentuk mirip ular. Dengan lapisan kulit yang sangat licin, lalu bagian mata pada bagian atas tubuh belut, dengan memiliki bentuk tubuh bulat yang memanjang dengan panjang sekitar 30-60 cm, berbentuk bulat dengan diameter 3-4 cm, tidak bersisik, dan juga memiliki ekor yang tumpul. Dari famili Syndrancidae dari genus Monopterus. Untuk di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis belut. Yang pertama yaitu ada belut sawah, yang kedua ada belut tawa, dan yang ketiga ada belut laut. Berikutnya kami akan menjelaskan terkait cara perkembangbiakan belut yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novi Safira. Kepada Novi dipersilakan. Baik, cara perkembangbiakan belut, di mana terdapat dua cara. Yang pertama adalah alami di alam, di mana belut bersifat hermaprodit protogini, yaitu mengalami masa hidup sebagai betina pada awalnya, dan kemudian berubah menjadi jantan. Terdapat 4 tahap perkembangbiakannya. Yang pertama, tahap perkawinan, di mana belut membuat sarang dan menyimpan telurnya di dalam pematang sawah, berbentuk gumpalan busa. Lalu kedua, tahap bertelur, di mana telur akan menetas dalam waktu kurang lebih 3-7 hari. Yang ketiga ada tahap larva belut. Larva belut tidak akan keluar dari sarangnya langsung, menunggu ukuran tubuhnya mencapai kurang lebih 3-4 cm. Lalu cara perkembangbiakan yang kedua yaitu budidaya di kolam, di mana pembibitan bibit belut yang sudah siap dipelihara secara intensif adalah yang berukuran 5-8 cm. Bibit belut dipelihara selama 4 bulan. Lalu pemijahan. Pemijahan belut yang dipijahkan adalah belut betina berukuran kurang lebih 30 cm dan belut jantan berukuran 40 cm. Manfaat dan nilai gizi belut dapat kita lihat pada tabel zat gizi belut, telur, dan daging sapi, di mana nilai zat gizi belut lebih tinggi dibanding nilai zat gizi telur dan daging sapi. Hal ini belut sebagai bahan pangan hewani yang banyak mengandung zat besi, fosfor, vitamin A, dan vitamin B, sehingga banyak manfaat pada kesehatan. Salah satunya yaitu sebagai kecerdasan dan daya ingat, ketajaman penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, ada teknologi penanganan belut, di mana terdapat dua cara penanganan belut. Yang pertama, pada belut segar, di mana teknik dan wadah pengemasan disesuaikan dengan jarak tempuh pengiriman. Pada 1-2 jam, maka digunakan wadah dari kantong plastik bening yang diberikan tambahan oksigen. Lalu, 5-8 jam dilakukan dengan pengemasan tertutup dengan pengaturan oksigen yang tepat. Lalu untuk pengiriman antar pulau harus dan penyimpanan kantong plastik pada styrofoam yang dilapisi plastik pada bagian luarnya. Lalu penanganan pada belut beku, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, blong dengan es, kedua, kotak pendingin yang terbuat dari materi polisterin, ketiga, kotak berinsulasi, keempat, ruang pendingin refrigerator, yang kelima, brain chilling. Selanjutnya, Selanjutnya, teknologi pengolahan belut dapat dilanjutkan dengan Nurjihan.
Terima kasih. Selanjutnya adalah teknologi pengolahan belut. Di sini terdapat 3 urgensi pengolahan belut pasca panen. Yang pertama adalah karena kadar air belut yang tinggi, yaitu mencapai 70-80% dari berat belut, yang menjadikan mikroorganisme dapat mudah berkembang di dalam tubuh belut. Kemudian daging belut mempunyai susunan sel lebih longgar. Akibatnya mikroorganisme lebih gampang menguraikan komponen gizi pada ikan belut menjadi senyawa berbau busuk seperti hidrogen sulfida, merkaptan, dan juga indol. Dan yang ketiga, ternyata lemak belut banyak mengandung asam lemak tidak jenuh yang dapat menyebabkan belut gampang mengalami proses oksidasi sehingga dapat menyebabkan belut lebih gampang mengalami ketengikan. Selanjutnya adalah ini berbagai macam diversifikasi pengolahan belut yang bertujuan untuk memperpanjang umur simpan pada belut. Yang pertama adalah pengolahan di rumah tangga seperti membuat sambal belut, yang kedua adalah abon belut, yang ketiga ada dendeng belut, yang kelima ada keripik dan juga kerupuk belut. Nah, dari yang sudah kami sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa belut terdiri dari beberapa jenis seperti belut sawah, belut rawa, dan juga belut laut. Nah, belut tidak kalah gizinya dengan telur dan juga daging, memiliki kandungan gizi meliputi protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan juga vitamin C. Nah, dalam proses penanganan ya, perlunya kondisi penyimpanan dengan penerapan rantai dingin agar selalu terjaga kesegarannya. Nah, untuk memperpanjang umur simpan, perlu dilakukan proses diversifikasi pangan dengan melakukan proses pengolahan. Salah satunya dengan membuat belut goreng, dendeng belut goreng, abon belut, kerupuk belut, keripik belut, dan lainnya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.